calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sambas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Nur Sriyanti dari SMK Negeri 1 Pemangkat. Saya Nur Hadini dari SMP Negeri 1 Salatiga. Saya Pasihah dari SD 8 Selindung. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Pasihah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Nah, jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu Iya, ya? saya akan melakukan Nah, coaching. sebelum melakukan coaching, pertama-tama yang akan saya lakukan di sini saya akan menjadi observer. Iya. Nah, di sini saya sebelum melakukan coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya nilai pada coaching yang Ibu akan lakukan. Ya, baik Bu. Nah, pada kesempatan ini coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Nah, sebelum itu saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya, iya. Nah, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, ada 3 kompetensi Bu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu present ya Bu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, yang pertanyaan kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Ya. yang akan saya observasi? Dari 3 kompetensi tadi ada satu yang ingin saya lebih fokuskan Bu ya, ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif apa yang ingin disampaikan oleh coach saya. Oke, baik Ya. Bu. Ya. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu. Nah, indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan dari observasi yang akan kita lakukan nanti Bu? Iya, saya berharap dengan mendengarkan aktif ya, coach saya bisa lebih leluasa bercerita, ya, lebih maksimal ya. Kalau kita potong di tengah-tengah kan mungkin dia terbatas untuk bercerita. Dengan mendengarkan aktif, saya berharap dia bisa lebih banyak meluahkan apa yang ingin dia sampaikan. Seperti itu Bu. Baik Bu ya. Nah, jadi Ibu langsung saja melakukan coachingnya, nanti saya menjadi observernya. Ya, terima kasih Bu. Nanti setelah coaching kita bertemu kembali ya Bu ya. Baik. Saya cukupkan dulu sampai di sini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Nur, Ya Bu. apa ada waktu? Alhamdulillah, saya selalu punya waktu buat itu. Gimana Bu kabarnya? Baik Ibu. Nah, saya lihat Ibu wajahnya kurang ceria. Iya. Ada yang Ini ingin disampaikan Ibu? saya mempunyai permasalahan ini Bu. Jadi Iya, kepala iya. saya penuh terasa Iya, Bu ya. iya, wajar Bu. Ibu benar-benar seharian di sekolah ya Bu ya. Iya. Silakan Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu, guru-guru saya itu masih mengajar dengan cara yang konvensional, masih menggunakan metode ceramah. Iya. Padahal sekarang sudah ini ya. Ya sudah zamannya. Sudah zamannya harusnya Iya, Bu, ya. seperti itu. Mereka itu kayaknya masih berada di zona nyamannya. Iya. Zona nyaman mereka menggunakan metode yang sama seperti dulu, Iya. dan sampai sekarang metode itu dibawa dan tidak berubah seperti itu. Kira-kira dari apa yang ingin Ibu sampaikan, apa tujuan Ibu ini? Supaya kita lebih fokus Bu. Ini Bu, saya maunya itu guru-guru saya merubah cara pandang mereka itu. Dengan merubah dari media ceramah konvensional itu berubah menjadi media yang membuat media pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Iya. Seperti itu. Iya. Kira-kira Bu, menurut Ibu kan sudah lama ya Bu, Iya. guru-guru seperti ini. Apa sih permasalahan mereka itu kalau Ibu identifikasi Bu? Setelah saya perhatikan, saya lihat, saya tinjau satu persatu Ibu, ternyata mereka itu pertama motivasinya kurang Bu ya. Yang kedua merasa malas Bu. Jadi mereka sudah berada di zona nyamannya, jadi malas untuk berubah seperti itu. Padahal kan bisa dilatih ya Bu sebenarnya. Iya, ya. bisa dilatih itu kalau memang mereka punya kemauan seperti itu. Iya, harusnya bisa dilatih. Apalagi sekarang kan media-media
banyak sekali ya Bu ya. Iya. Bisa latihan gitu maksudnya. Iya betul itu Bu. Mm-mm. Jadi saya merasa itu mengapa mereka seperti ini. Iya. Jadi beban sekali saya ini Bu. Kalau ibu levelkan masalah ini di level berapa Bu? Kalau kita kasih rentang 1 sampai 10, kira-kira menurut ibu masalah ini di level berapa sekarang? Kalau masalah ini berada baru level 5 Ibu. Iya. Belum sampai tercapai ya sampai level ke 8, paling tidak seperti itu Ibu. Iya. Dan bisa ini Bu ya. Iya. Baik, rencana ibu bagaimana sekarang? Saya berencana seperti ini Bu. Kita di sekolah itu kan punya kombel ya Bu, komunitas pengajar. Jadi rencana saya itu pada pertemuan dalam 1 bulan itu sekali, minimal sekali Ibu. Minimal sekali kita menggunakan guru-guru yang sudah mahir menggunakan atau membuat media pembelajaran akan berbagi praktik baik Bu pada kombel. Jadi itu. kayak mengadakan in-house training Iya. ya Bu ya. Nah, kalau in-house training itu agak luas sih Bu ya, agak luas. Jadi maafnya saya, kita di lingkup sekolah dulu, lingkup yang lebih kecil. Supaya apa? Guru-guru ini mudah termotivasi Bu. Nah, seperti itu. Iya. Baik. Nah, dari rencana ibu kan kira-kira mungkin ada yang ibu lebih tindak lanjut yang lebih spesifik Bu. Iya. Supaya apa yang ibu inginkan tuh bisa mereka tuh tidak terpaksa ibu. Betul. Nah, jadi bagaimana cara ibu tuh tindak lanjut apa yang ingin ibu lakukan? Tindak lanjutnya rencana yang sudah ibu lakukan tadi. Tindak lanjutnya seperti ini Bu. Pada setiap semester itu kan kita adakan observasi atau supervisi kelas Ibu. Iya. Nah, jadi tindak lanjutnya sini saya ingin guru tadi yang masih menggunakan media konvensional itu akan berubah menjadi paling tidak mereka menggunakan media digital, paling tidak itu sedikit aja Bu, menggunakan PowerPoint pun sudah cukup seperti itu. Iya. Nah, tindak lanjut seperti itu ada supervisi kelas. Iya, mudah-mudahan dengan tindak lanjut yang ibu lakukan itu mereka merasa senang gitu ya. Artinya mereka tuh bisa beralih dari zona yang sebenarnya itu bukan zona nyaman sih Bu ya. Itu sebenarnya zona yang tidak nyaman, padahal dengan adanya bantuan media itu sebenarnya mereka sudah merasa lebih merasa nyaman dari sekarang ya Bu. Betul ya? Ibu, itu yang saya inginkan sebenarnya. Iya. Saya ingin merubah mereka itu merubah dari zona nyaman mereka Bu. Zona nyaman mereka kan metode ceramah Bu. Iya. Nyaman karena apa? Tidak terbebani tadi. Iya, betul, tidak terbebani dalam membuat media pembelajaran saat mereka mengajar seperti Iya. Dengan tujuan tadi kita manfaatkan kombal. Dengan kombal itu guru yang sudah mahir membuat media pembelajaran akan berbagi praktik baik dengan guru yang belum mahir Bu. Iya. Kombal ini akan dilaksanakan minimal 1 bulan itu sekali Bu. Iya, betul Bu, sehingga pembelajaran di kelas itu bisa lebih hidup gitu ya, anak-anak lebih betah lagi belajar di kelas. Kok ceramah kan tidak semua anak betah ya Bu ya. Iya betul Ibu. Ya. Baik Bu Nurhadini, terima kasih Bu atas curhatannya ya Bu ya, apa yang diluahkan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya yang terima kasih Bu seharusnya. Jadi perasaan saya kan sebelum berbicara dengan Ibu, sebelum cerita dengan Ibu, pikiran saya ini bermacam-macam pikiran sehingga ngeblank Bu. Kadang apa yang ingin saya ucapkan lupa kan Ibu. Iya. Mengapa saya mau bercerita dengan Ibu? Biar pikiran ini senang, lega, dan nanti proses menjalankan lebih tenang lagi, berhasil seperti itu. Semangat ya Bu. Iya Ibu, terima kasih. Dan Ibu lebih bergairah lagi dalam mengkondisikan guru-guru Ibu di sekolah. Iya Ibu. Ya, bisa kita ketemu nanti di sesi-sesi berikutnya ya Bu. Iya Ibu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan saya bisa diundang di sekolah Ibu. Iya, terima kasih Bu. Saya bersedia Bu, kalau Ibu undang saya bersedia untuk hadir di sekolah Ibu. Kita cukupkan ya Bu ya. Iya. Kalau nanti misalkan saya mempunyai masalah, boleh tidak Ibu saya berbicara lagi dengan Ibu? Boleh sekali Ibu. Saya akan berusaha untuk meluangkan waktu untuk Ibu Nurhadini. Terima kasih istimewa Bu. buat Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Salam. Ya, alhamdulillah Bu ya, tadi sudah melakukan coaching. Iya. Nah, coachingnya saya lihat berjalan dengan lancar. Nah, jadi saya akan mengajukan pertanyaan Ibu. Iya.
apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait ketercapaian indikator yang Ibu harapkan? Iya, tadi terkait yang menjadi prioritas saya ya Bu ya, mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan Bu Nur Hadini tadi benar-benar mengalir ya. Saya melihat dia benar-benar merasa masalahnya itu berat sekali Bu, sehingga penuh gitu ya. Saya biarkan dulu dia bercerita, saya mendengarkan secara aktif, kemudian saya mencerna masalah yang disampaikan Bu. Seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, jadi dari catatan yang sudah saya buat ini Bu, proses coaching Ibu itu dengan Bu Nur Hadini tadi, Ibu sudah berjalan dengan baik, prosesnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu sudah berusaha untuk menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari si coach itu, dari Bu Nur Hadini tadi, dan Bu Nur Hadini juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, pertanyaan ketiga ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya, dari 3 kompetensi itu memang saya pengen nanti lebih menggali secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot Bu kepada Bu Nur Hadini. Tujuannya supaya dia bisa benar-benar menuangkan seluruh persoalannya, dia kemudian bisa mengembangkan pikirannya Bu, sehingga ada proses di sana ya, proses berpikir kreatif gitu ya, kemudian dia bisa menggali potensi dirinya gitu ya, sehingga justru dengan bercerita, dengan menyampaikan masalahnya, dia menemukan ide-ide yang baru. Oke, baik Bu. Nah, jadi semoga kita dapat melakukan proses coaching dengan baik ke depannya ya Bu ya. Nah, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu Bu ya pertemuan kita. Ya, terima kasih Bu. Saya juga berterima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam.